Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, ada seorang Kiai Kipin yang membela Pak Alawi, di mana dalil yang disampaikan sama persis dengan dalil yang disampaikan oleh Ki Haji Miftahul Akhyar, sama pula yang disampaikan oleh Ki Haji Syukran Ma'mun, sama pula yang disampaikan oleh Abuya Qurtubi yang marah-marah itu. Dalil yang disampaikan sebetulnya sudah usang dan sudah dimatikan, terbungkam oleh fakta dan data, dan ini terus diulang-ulang. Sebetulnya tidak perlu dijawab karena itu sudah usang dan ketinggalan zaman dan bahkan sudah terpatahkan. Tetapi karena Kipin Kiai yang menyampaikan itu adalah tokoh yang ada di Jawa Timur, disampaikan sebagai jawaban kepada santriwati yang menanyakan tentang posisi dan keadaan Habib yang masih diaku sebagai keturunan Rasulullah, di mana rupanya anak-anak muda itu masih belum membaca fakta, belum membaca kenyataan, tidak melihat bagaimana para Habib itu kurang ajar. Dan sampai sekarang ternyata santriwati dan santri-santri itu masih terus memegang, mengikuti husnudon yang disampaikan oleh kiai-kiainya. Adalah Kiai Haji, pengurus Aswaja NU Santer, pengurus wilayah NU Jawa Timur yang bernama Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Kiai Haji Ma'ruf Khozin memang tokoh NU yang cukup dikenal di Jawa Timur, tetapi dalam hal ini masih belum move on karena masih berpegang pada literasi yang sesungguhnya sudah terbantahkan dan tidak punya kekuatan dalil sama sekali, seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, di mana kitab yang jadi pegangan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan kalau Pak Alawi atau para Habib itu keturunan Rasulullah SAW. Maka untuk membungkam, untuk menjatuhkan, mengeliminir agar anak-anak tidak percaya begitu saja, Kiai Haji Usman
Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mestinya tidak peduli lagi karena sudah sering disampaikan dan berkali-kali. Maka dalam hal ini agar anak-anak muda, santriwati, santriawan itu mau membaca Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, akhirnya menjawab, mematahkan dan membungkam apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin tersebut. Mari saudara-saudara kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjelaskan bahwa dalil yang dipakai oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin itu sama sekali adalah dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu dibuat oleh Habib juga. Mari kita dengarkan. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Nah, harusnya itu Ki Ma'ruf Khazin baca Al-Juz'ul Latifnya itu. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang nakik guru saya itu, kayak. Yang nakik gurunya Gus Aziz kan? Kan di Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1, yang satunya dari mana itu? Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Ma kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laisa isbata li anna an-nasaba lahu qawa'id wa min qawa'idi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab ulumil ansab fala yahtaju syakhsun bihadal kitabi qattu wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Khazin itu salah satu tokoh muda NU gitu juga. Ya artinya belum sampai 60 ya. Abah Usuk merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah gak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda. Pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya, kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU tidak secara bisa. Umum harus gimana? Jangan disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah, kan al-hubbu yu'mi Muslim al-hubbu yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Kalau secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir
hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya, wafatnya dia ini wafatnya tahun 300, gurunya bahwa muridnya baru lahir 301 tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin, coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib, dia al-imam fi usulil fiqhi, idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul al-haqqu la yu'rafu birrijal. La innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya.